Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Damayanti, yang kedua Makarius Reksi, yang ketiga Nurulan Amalia, dan yang terakhir saya sendiri Tiara. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai angka baku dan koefisien variasi. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dan fungsi angka baku. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut. Angka baku disebut juga dengan Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Nah, fungsi dari angka baku itu sendiri yaitu untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibandingkan dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Selanjutnya yaitu rumus angka baku. Angka baku dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan XI dikurang X bar per S. Z sendiri yaitu angka baku, XI yaitu nilai suatu data, X bar rata-rata hitung, dan S sama dengan simpangan baku. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke contoh soal dari materi angka baku yang telah dijelaskan tadi. Baik, sebelumnya saya mendapatkan soal ini dari laman internet, yaitu nilai rata-rata matematika kelas 12 RPL 1 adalah 68 dengan simpangan baku 10 dan nilai rata-rata fisika kelas 12 RPL 1 adalah 75 dengan simpangan baku 15. Falah mendapat nilai matematika 80 dan nilai fisika 85. Dalam mata pelajaran apa Falah mendapat kedudukan yang lebih baik dari seluruh siswa 12 RPL 1. Nah, sebelumnya kita harus tulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui pada soal ini adalah nilai rata-rata matematikanya itu kelas 12-nya itu 68, simpangan bakunya 10. Lalu nilai rata-rata fisikanya 75 dan simpangan bakunya itu 15. Nah, salah satu muridnya itu namanya Falah. Dia itu mendapatkan nilai matematikanya 80 dan nilai fisikanya 85. Yang ditanya yaitu mata pelajaran apa yang Falah mendapat kedudukan yang lebih baik dari seluruh siswa kelas 12 RPL 1. Terus kita hitung yang pertama itu nilai standar matematikanya. Nilai standar matematikanya tadi kan sudah disebutkan, angka baku itu disimbolkan dengan tanda Z. Nah, karena ini kita mencari matematikanya, maka ZM. Terus sama dengan yang rumusnya itu adalah Z sama dengan nilai suatu data dikurang X bar atau rata-rata hitung per simpangan baku. Kita masukkan saja yang matematikanya tadi, yaitu berapa itu ya? 80. 80 itu dapat dari nilai matematika Falah. Terus 68 itu pada nilai rata-rata matematika kelas 12 RPL 1. Per simpangan bakunya itu pada matematika itu adalah 10 dan mendapatkan hasil 1,2. Lalu nilai standar fisikanya juga kita cari karena kita membandingkan yang mana lebih baik kedudukannya untuk Falah. Terus karena fisika maka jadi ZF. 85 ini dapat dari nilai fisika dari Falah, terus 75 ini adalah rata-rata nilai fisika pada kelas 12 RPL 1 per simpangan baku dari nilai fisikanya 15 dan dapat hasilnya 0,67. Jadi, kedudukan Falah lebih tinggi dalam matematika dibanding dengan fisika. Baik, masuk ke contoh 2 atau kasus kedua.
Soalnya jika diketahui data 6, 8, 10, 12, 14, 16, maka tentukanlah angka baku dari data 6 dan 8. Langkah awal untuk menentukan angka baku suatu data adalah menentukan terlebih dahulu rata-rata dan simpangan bakunya sebagai berikut. Nah, soal kedua ini berbeda dengan soal yang pertama karena soal yang pertama itu telah diketahui nilai rata-ratanya dan simpangan bakunya. Jadi langsung aja. Sedangkan yang ini kita perlu mencari rata-ratanya dan simpangan baku, lalu baru ke angka baku antara 6 dan 8. Masuk ke nilai rata-ratanya kita cari itu dari sebuah data yaitu 6, 8, 10, 12, 14, 16 itu ditambah per dari 6 sampai 16 itu ada dia itu berapa, semuanya itu ada berapa. Jadi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ada 6. Jadi semuanya ditambah per 6 angka. Maksudnya 6 angka, yaitu hasilnya adalah 11. Lalu masuk ke simpangan bakunya. Simpangan bakunya ini rumusnya itu adalah akar 1/n sigma xi. Xi itu adalah nilai suatu data dikurang x bar atau nilai rata-rata, jangan lupa dikasih kurung, habis itu kuadrat. Nah, masukin semuanya. N itu tadi adalah jumlah dari 6 sampai 16 itu jumlahnya ada 6. Terus 1/6 dikurang 11 karena rata-ratanya tadi sudah kita dapat 11 dikuadratkan. Terus sama dengan akar 1/6, 25 tambah 9 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 25. Dapat hasilnya menjadi akar 70/6. Lalu hasilnya itu akar 11,7 dihilangkan akarnya menjadi 3,42. Lalu kita udah cari x bar atau nilai rata-ratanya, simpangan bakunya, masuk ke angka baku karena tadi ditanyakan angka baku dari data 6 dan 8, jadi ada data 6 dan ada data 8. Data 6-nya itu karena angka baku, kita ingatkan kembali, lambang simbolnya itu adalah Z, jadi Z sama dengan XI atau nilai suatu data dikurang nilai rata-rata per simpangan baku. 6 dikurang 11 per akar 11,7, boleh akar 11,7 atau 3,42 ya, terserah. Lalu ini 5 per akar 11,7 sama dengan berapa itu? Minus ya. Ya. Oh iya, 6 dikurang 11 itu adalah minus 5. Jadi minus 5 per 11 akar 11 per 11,7 akar 11,7. Terus yang data 8 juga sama dengan data yang 6, tinggal masukkan saja. Tapi nilai suatu datanya itu ada 8 karena yang dicari kan data 8. Jadi 8 kurang 11 per akar 11,7 sama dengan min 3 per akar 11,7 sama dengan min 3 per 11,7 akar 11,7. Sekian dari pembahasan soal dari angka baku. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai koefisien variasi. Pengertian dari koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, sistem ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang terdapat pada suatu data kelompok. Rumus koefisien variasi dapat kita lihat pada slide, yaitu KV sama dengan S per X bar dikalikan 100%. Dan keterangannya bisa kita langsung lihat sendiri. KV itu adalah koefisien variasi sendiri, S adalah simpangan baku, dan X bar adalah nilai rata-rata. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu mengenai contoh soal dari
koefisien variasi. Baiklah, saya Nurul Amalia akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu adalah contoh soal atau pembahasan soal dari koefisien variasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, contoh soal yang pertama ialah nilai rata-rata akuntansi dari kelas 3 AP1 adalah 80 dengan simpangan standar 4,5. Sedangkan nilai rata-rata akuntansi dari kelas 3 AP2 adalah 70 dengan simpangan standar 5,2. Maka berapakah masing-masing nilai koefisien variasi dari kedua kelas tersebut? Dapat kita ketahui bahwa kelas 3 AP1 memiliki nilai rata-rata sebesar 80 dan simpangan baku atau standarnya sebesar 4,5. Kelas 3 AP2 memiliki nilai rata-rata sebesar 70 dan simpangan baku atau standarnya 5,2. Yang ditanyakan ialah koefisien variasi kelas 3 AP1 dan koefisien variasi kelas 3 AP2. Mari kita menjawabnya. Yang pertama, kita akan mencari koefisien variasi dari kelas 3 AP1. Kita masukkan rumus dari koefisien variasi, yaitu KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. Sama dengan simpangan baku dari kelas 3 AP1 tadi 4,5 dan rata-ratanya adalah 80, lalu dikalikan dengan 100%. Kita mendapatkan hasil sebesar 5,625. Nah, pada kelas 3 AP2, koefisien variasinya ialah pada simpangan bakunya 5,2 lalu dibagi dengan rata-rata sebesar 70 dan dikalikan dengan 100%, maka didapatkanlah hasilnya sebesar 7,428. Lalu kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya ialah soal kedua. Pada lampu taman yang memiliki rata-rata 2800 jam dan simpangan baku yakni 700 jam. Pada lampu kota akan dipakai dengan rata-rata 3500 jam dan memiliki simpangan baku 1050 jam. Lalu, lampu manakah yang lebih baik dari dua lampu tersebut? Nah, penyelesaiannya kita mencari dulu koefisien variasi lampu taman. Koefisien variasi sama dengan simpangannya 700 dibagi sama rata-rata 2800, lalu dikali 100%. Didapatkanlah hasilnya sebesar 25%. Lalu yang kedua, kita mencari koefisien variasi pada lampu kota. Koefisien variasi sama dengan simpangannya sebesar 1050 dibagi rata-rata 3500 dikali 100%. Maka didapatkanlah hasil sebesar 30%. Dari perhitungan koefisien variasi lampu taman lebih baik daripada lampu kota, karena koefisien variasi lampu taman lebih kecil daripada koefisien variasi lampu kota. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.